Selamat pagi semuanya. Kembali lagi pagi ini berjumpa dalam pembelajaran agama Kristen dengan Miss Lupi. Apa kabar anak-anak? Miss berharap semuanya dalam keadaan sehat. Mari sebelum belajar kita akan mengambil sikap berdoa yang baik. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Doa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa dapat memahami keterbatasannya sebagai manusia. Yang kedua, siswa memiliki perilaku yang menunjukkan kesadaran atas keterbatasannya sebagai manusia. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan alasan mengapa bergantung kepada Allah. Mari kita akan belajar dalam pembelajaran yang keenam. Anak-anak sudah dapat mempersiapkan dengan baik bukunya Mengapa Bergantung Kepada Allah. Untuk nas pagi ini terambil dari kitab Ayub pasal 1 ayat 4 dan 5. Miss akan membacakan dan anak-anak dapat menyimak dengan baik. Bagaimana kesalehan Ayub dicoba. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumahnya menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku telah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Oke, anak-anak yang hebat dan kreatif, selanjutnya silakan simak berikut baik-baik tentang kesalehan Ayub. Siapakah Ayub itu? Ya, di sebuah tempat yang bernama Tanah Uz, ada seorang laki-laki. Dia bernama Ayub. Ayub ini memiliki karakter yang jujur, saleh, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Ayub adalah orang yang terkaya di daerah itu. Dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan bekerja dalam jumlah yang sangat banyak. Meskipun demikian, Ayub tidak sombong. Dia sangat baik, murah hati, dan suka menolong orang yang miskin yang datang kepadanya. Ayub memiliki 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Ayub sangat menyayangi anak-anaknya. Akan tetapi, karena anak-anak Ayub merasa orang tuanya sangat kaya dan berkuasa, maka anak-anak Ayub sering menghabiskan harta ayahnya dengan berfoya-foya mengadakan pesta setiap hari. Karena Ayub adalah seorang yang saleh, Ayub senantiasa menguduskan anak-anaknya setelah berpesta. Ayub tidak ingin anak-anaknya hidup dalam dosa, sehingga setiap hari Ayub selalu mendoakan anak-anaknya dan mempersembahkan korban sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan. Nah, anak-anak semuanya, dari kisah Ayub ini kita dapat belajar untuk hidup saleh dan terus bergantung kepada Allah, meskipun seringkali banyak hal yang membuat kita tergoda untuk berbuat tidak baik, ya, untuk berbuat dosa, misalnya marah,
berkata kotor, berbohong, mencuri, menyontek, dan masih banyak lainnya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh terpengaruh akan hal-hal yang tidak baik. Kita harus tetap taat, rajin berdoa, membaca firman Tuhan, dan beribadah. Selain itu, kita juga dapat menolong apabila ada teman kita atau saudara, kakak atau adik kita berbuat dosa. Kita harus berani mengingatkan supaya mereka terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Dengan cara bagaimana? Mendoakannya, menegur teman yang melakukan kesalahan dan berbuat dosa. Nah, oleh sebab itu, anak-anak yang hebat dan kreatif, hari ini kita belajar dari kisah Ayub, bagaimana Ayub tetap menjaga kesalehan hidupnya dan menjauhkan dari perbuatan dosa. Meskipun tidak mudah, tetapi Miss Lupi yakin kalau kita berdoa memohon kepada Tuhan, pasti semua yang mendengarkan firman Tuhan dapat melakukannya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Lalu apa kesimpulannya? 1. Kita menyadari bahwa kita terbatas. Yang kedua, kita harus bergantung kepada Allah dengan berdoa, membaca firman Tuhan, dan tekun beribadah. Yang ketiga, terus mengandalkan Allah supaya kita tidak mudah tergoda untuk jatuh dalam dosa. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa, mengambil sikap berdoa yang benar. Tuhan Yesus, tolonglah kami manusia yang terbatas ini agar selalu bergantung kepadamu. Tambahkanlah iman kami agar kami mampu taat dan setia kepadamu dalam susah maupun senang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Miss berharap anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa berdoa selalu kepada Tuhan supaya virus corona segera berlalu dan kita bisa belajar kembali di sekolah. Jangan lupa untuk selalu patuh pada nasihat orang tua. Tuhan Yesus memberkati.